Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita menjalani hidup ini. Kita bertemu lagi dengan channel Juliani Tom dan kita akan merenungkan firman Tuhan dari Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang Kau anugerahkan buat kami. Kami ada hari ini itu anugerah-Mu. Dan kami akan membaca firman Tuhan, firman kebenaran dari Alkitab. Roh Kudus membantu kami, memberi pengertian untuk kami ketika kami merenungkan firman-Mu. Dan biarlah hidup kami memuliakan nama Tuhan. Segala pujian dan hormat bagi Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Sakaria pasal 8 ayat 1 sampai ayat 19 dengan judul Keselamatan bagi Israel. Datanglah firman Tuhan semesta alam bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah firman Tuhan. Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan. Semesta alam akan disebut gunung kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem. Masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya Aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini, yang diucapkan para nabi sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang, dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula aku membuat manusia semua bertengkar. Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam. Maka pada waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut, inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain. Dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh,
Dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita, dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Demikianlah Bapak Ibu, kita sudah membaca Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Sakaria pasal 8 ayat 1 sampai 19, dan tema adalah cintailah kebenaran dan damai. Kitab Sakaria ini merupakan salah satu bagian penting dalam kitab Sakaria yang memberikan pesan mengenai pengharapan dan pemulihan bagi umat Israel setelah pembuangan di Babel. Nah, mengapa mereka dibuang ke Babel? Dalam firman ini telah dijawab melalui ayatnya yang ke-14 yang menjadi alasan pembuangan di Babel itu sampai terjadi. Kita baca ayat 14, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal. Alasan umat Israel itu ada di Babel oleh karena nenek moyang Israel ini banyak melakukan dosa, menyembah Allah lain, dewa-dewa, ilah-ilah, bahkan mereka tidak hidup dalam kebenaran. Mereka hidup membelakangi Tuhan sampai Tuhan murka. Itu berarti bahwa perbuatan mereka sudah sangat keterlaluan. Dan Tuhan Allah memakai bangsa-bangsa lain untuk mengalahkan bangsa Israel. Maka bait Allah dan kota Yerusalem itu dihancurkan oleh musuh-musuh Israel. Lalu kemudian tadi dikatakan mereka ditawan ke Babel. Mereka menjadi bangsa yang terjajah, ditindas, hidup di tanah pembuangan. Mereka menjadi terpuruk dan dalam keadaan yang demikian tentu tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak memiliki kekuatan. Dari Yerusalem mereka digiring ke Babel, hidup di tanah orang. Nah, kondisi ini bisa berubah oleh karena ada inisiatif dari Tuhan Allah. Nah, kalau kita membaca tadi di Sakaria 8 ayat 1 sampai 19 dengan judul keselamatan bagi Israel, ini adalah janji pemulihan, janji keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan memakai Nabi Sakaria untuk menyatakan rencana dan kehendaknya kepada Israel. Nah, dalam ayat-ayat awal atau ayat 1, 2, dan seterusnya, pemulihan itu dimulai dari Sion. Ayat 2 berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam, aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah atau dengan ketegasan yang besar. Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Ayat 3, Yerusalem akan disebut kota setia, gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Nah, pada ayat 1, 2, dan 3, sebagaimana firman yang datang kepada Sakaria, pemulihan pertama itu terjadi kepada kehidupan rohani, yaitu mengenai gunung Sion, atau yang disebut gunung kudus. Gunung kudus, kota Yerusalem disebut kota setia. Di Sion ada bait Allah yang sudah dihancurkan dan akan dibangun untuk mengarah kepada kejayaan Yerusalem. Nah, mengapa dimulai dengan Sion? Karena Sion adalah simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Sion adalah tempat kehadiran Allah. Di situ umat Tuhan berkumpul untuk menyembah dan memuliakan Allah. Dan Yerusalem adalah kota kebanggaan. Jadi yang dibenahi dulu adalah Sion, gunung Tuhan, gunung kudus, kota setia di Yerusalem.
Lalu kedua, berangsur-angsur pemulihan itu terjadi dengan adanya kakek-kakek dan nenek-nenek ayat 4 yang masing-masing memegang tongkat karena lanjut usia. Dan ada anak laki-laki bahkan anak perempuan yang bermain-main di situ. Artinya bahwa di Yerusalem akan ada kehidupan, kedamaian yang sudah hilang, Tuhan gantikan kembali seperti ada keceriaan, ada umur panjang, pertambahan penduduk. Masyarakat di sana menikmati keberlangsungan hidup sebagaimana sebelumnya. Tetapi juga kita perhatikan bahwa Tuhan sementara mengadakan pemulihan pembaharuan dari masa lalu menuju masa depan. Lah ini kalau bukan karena perbuatan Tuhan, inisiatif dari Tuhan, tidak mungkin umat Israel dalam pembuangan akan menikmati kehidupan di Yerusalem kalau tidak ada campur tangan dari Tuhan. Kalau tidak ada inisiatif, rencana besar yang oleh karena kasih dan kemurahannya kepada umat pilihannya. Nah, orang-orang Israel atau bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, tetap dikasihi, dicintai. Tuhan tetap menyatakan kasih setia kepada mereka. Maka di dalam ayat-ayat yang kita temukan dalam firman ini, ada berisi janji-janji itu. Kita baca di ayat 11, tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini, melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Maka pohon-pohon anggur akan memberi buahnya dan tanah akan memberi hasilnya dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Itu artinya bahwa terjadi kesuburan, pertumbuhan di Yerusalem, di Israel. Tuhan akan mengubah dari yang dulu ditinggalkan, sekarang penduduknya mulai ada. Kehidupan yang tandus akan mengalami kesuburan dan ada hasil-hasil yang dinikmati. Dahulu bangsa ini dikutuk, tetapi sekarang Tuhan mengubahnya sehingga mereka boleh menjadi berkat. Sehingga dalam keputusasaan oleh karena pergumulan dan kehancuran kota Yerusalem, maka Tuhan memberi penghiburan juga dengan mengatakan, janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Karena malapetaka akan berubah menjadi berkat bagi kehidupan umat Tuhan yang kembali dari pembuangan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi juga Tuhan ingin memulihkan secara penuh kehidupan di Israel, adalah Tuhan mau mengembalikan supaya mereka itu hidup di dalam kehidupan yang baru, yaitu kepada mereka disampaikan cara hidup yang harus mereka lakukan ayat 16 dan 17. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkata benar seorang kepada yang lain, laksanakan hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Jangan merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain. Jangan mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu dibenci oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ketika Tuhan ini mau memulihkan atau menyelamatkan keadaan yang sudah hancur berantakan ini, itu tidak hanya kerja sepihak, tetapi juga Tuhan menuntut supaya umatnya itu berubah. Dari apa yang dibenci oleh Tuhan, tidak disukai oleh Tuhan, dari apa yang menyebabkan kehancuran sampai kepada mereka dibawa ke Babel itu harus berubah. Dan itu harus menjadi suatu respon positif dari umat pilihan Tuhan. Maka di sini pemulihan akan benar-benar terjadi kalau ada respon, ada tanggapan baik dari umat yang
dikasih oleh Tuhan. Maka tema dalam perenungan ini adalah cintailah kebenaran dan damai. Sebab jika tidak demikian, maka kehidupan yang menjadi berkat, kehidupan yang indah tidak akan terasa. Ada kekacauan, ada kehancuran, dan Tuhan tidak inginkan kekacauan dan kehancuran terjadi. Nah, kalau mereka sampai dibuang ke Babelonia, itu berarti bukan karena kesalahan Tuhan, tetapi karena kesalahan umatnya yang tidak mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka berjalan dengan cara dan gaya hidup pikiran mereka sendiri. Hidup di dalam dosa, tidak hidup dalam kebenaran. Maka ketika akan dimulai pemulihan itu, Tuhan minta, beginilah yang harus kamu kerjakan. Beginilah yang harus kamu lakukan sebagai umat yang diselamatkan, yaitu hidup dalam kebenaran, hidup dalam kedamaian, hidup dalam keadilan. Caranya tadi, berkata benar, tidak merancang kejahatan, tidak bersumpah palsu, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini juga disinggung tentang berpuasa. Ayatnya yang ke-19. Berpuasa dalam bulan ke-4, ke-5, dan ke-7, bahkan bulan ke-10, itu tidak lagi menjadi beban, tapi akan menjadi kegirangan dan sukacita pada waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Di sini artinya bahwa puasa itu bukan sekedar hanya tentang menahan diri untuk tidak makan, tetapi berpuasa harus bertujuan bagaimana mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga itu bukan merupakan suatu beban yang membebani, tetapi itu menjadi suatu kegiatan yang pada akhirnya membawa sukacita dan membangun iman. Kalau hanya Tuhan yang berencana baik untuk kehidupan terbaik bagi umatnya, itu tidak mungkin terjadi. Tapi Tuhan menuntut supaya umat yang Dia kasihi ada respon balik, ada tanggapan. Jadi pemulihan itu terjadi kerja dua belah pihak, dari Tuhan Allah dan juga dari umat yang Dia kasihi. Cintailah kebenaran dan damai. Cintailah berarti suka, sangat suka. Bukan hanya terjadi 1-2 kesempatan, tetapi mencintai kebenaran dan damai harus menjadi bagian yang sudah mendarah daging, yang sudah masuk ke dalam kehidupan terdalam dari umat Israel, sehingga itu menjadi suatu gaya hidup bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan yang menjadi berkat dan siap menikmati banyak fasilitas yang akan dipulihkan oleh Tuhan. Rencana-rencana indah Tuhan tentu tidak hancur, tidak berantakan oleh karena umatnya tidak setia. Tetapi melalui izin Tuhan untuk mereka dibuang ke Babel, akan membawa mereka untuk kembali dipulihkan dan dimurnikan dan ditata lagi. Supaya benar-benar mereka sebagai umat pilihan Tuhan akan menjadi berkat bagi banyak bangsa dan banyak bangsa mengenal Tuhan Allah yang hidup melalui orang Israel. Sehingga kita melihat bahwa mencintai kebenaran dan damai tidak hanya sekedar sampai pada rasa mencintai, tetapi juga itu diwujudkan dalam tindakan. Damai dan kebenaran adalah suatu kata-kata yang sangat dirindukan oleh kita semua, karena dengan adanya kebenaran dan damai, apalagi itu terjadi dalam perjalanan hidup orang percaya, itu akan sangat menjadi sebuah keindahan dalam hidup, dalam suatu komunitas ketika kita hidup dalam kebenaran. Kebenaran berarti suka akan sesuatu yang baik, benar, yang memang sudah diberikan, diajarkan oleh Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, dan damai itu adalah kerukunan, ada saling menghormati dan menghargai, membantu, menolong, menyayangi, baik dalam
keluarga maupun dalam masyarakat, dan hidup dalam kebenaran, kedamaian, itu harus menjadi sebuah contoh dan teladan. Tidak sekedar mengimpikan, mengharapkan, tetapi harus dibuktikan. Dan Tuhan sangat suka, karena Tuhan adalah Tuhan kebenaran. Tuhan suka dengan kedamaian karena Tuhan adalah sumber damai. Jadi ketika bangsa ini mau belajar tentang hidup damai, hidup dalam kebenaran, mereka harus kembali kepada Tuhan. Maka yang dipulihkan adalah kehidupan persekutuan dengan Tuhan. Kehidupan persekutuan dengan Tuhan di ayat-ayat awal di Sion dipulihkan, dibenahi, maka selebihnya Tuhan memulihkan keadaan jasmani. Ada umur panjang, ada kegembiraan, keceriaan, menikmati hidup dengan tenang, bahkan kemudian ada kesuburan. Semua itu dimulai dari membangun iman. Kalau di sini dikatakan di Sion, pusat peribadatan umat Israel yang menjadi kebanggaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa pesan firman Tuhan bagi kita semua? Bahwa siapapun kita pasti pernah kehilangan harapan, pernah hidup dalam kesulitan, bahkan keputusasaan. Atau juga kita bahkan tidak menemukan jalan untuk mendapatkan pemulihan. Bahkan kita tidak menemukan lagi semangat yang pernah ada atau tujuan hidup yang pernah kita bangun. Siapa saja kita pasti pernah mengalami itu. Dan kita tidak tahu di mana arah yang harus kita tuju untuk mengalami suatu pembaharuan dalam hidup, keselamatan dalam hidup. Bahkan mungkin kita tidak menikmati apa yang disebut damai, sejahtera, dan kebenaran, keadilan. Itu sudah jauh. Tapi hari ini firman mau berkata bahwa sumber pemulihan dan keselamatan itu datang dari Tuhan. Tuhan selalu punya inisiatif yang baik untuk setiap orang yang bersandar kepada Dia. Cepat atau lambat, waktu itu akan datang ketika Tuhan campur tangan dalam hidup setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita mungkin sering jatuh dalam dosa, dan Tuhan izinkan kita ada dalam kejatuhan. Tuhan izinkan kita ada dalam proses pergumulan. Tapi Tuhan selalu punya rancangan kebaikan, rancangan yang indah buat setiap kita karena kita adalah anak-anak-Nya. Maka selalu hal-hal baik terjadi atas rancangan, kehendak, dan campur tangan Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan orang-orang yang Dia kasihi. Maka pemulihan itu harus dimulai dari membangun iman. Seperti tadi dikatakan di Sion, membangun iman. Maka kita perlu minta campur tangan Tuhan untuk turut serta dalam diri kita dan dalam hidup kita untuk membangun iman yang pernah luntur, yang pernah hancur, yang pernah mati. Itu minta campur tangan Tuhan. Karena dengan kekuatan sendiri kita tidak bisa dalam kondisi yang demikian. Kita perlu tuntunan yang maha kuasa, Tuhan Allah Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Itu yang paling pokok adalah pembenahan tentang kerohanian, persekutuan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Itu yang paling penting dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Selanjutnya itu akan berdampak kepada lingkungan di mana kita berada. Berdampak kepada kesehatan kita, kepada usia kita, bahkan kepada kenyamanan menikmati hidup. Dan bahkan pada pekerjaan dan keberlangsungan hidup kita secara jasmani. Itu akan Tuhan berikan ketika hidup rohani kita dibenahi. Tetapi kita tidak hanya pada posisi mengharap, meminta, menginginkan. Tapi kita juga harus bekerja bersama-sama dengan Tuhan
Kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, dalam poin ini, cintailah kebenaran dan damai, kita harus berusaha menciptakan hidup dalam damai. Tidak hanya berharap untuk hidup dalam damai, tetapi menciptakan hidup dalam damai. Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran bahwa kita tidak lagi melakukan dosa. Kita menjauhkan diri dari dosa. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena hidup dalam kebenaran adalah kita membenci dosa. Kita tidak suka berdusta, tidak mencuri, tidak berzina, tidak fitnah, tidak hidup dalam kekejaman, tidak. Karena itu sangat bertentangan, berlawanan dengan kebenaran. Kita hidup dalam kejujuran, itu hidup dalam kebenaran. Pokoknya segala sesuatu yang adalah firman Tuhan, itu selalu kebenaran. Karena Tuhan suka akan kebenaran. Dan Tuhan suka kepada orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Dan itulah panggilan untuk hidup kita dalam kebenaran adalah kita yang menciptakan hidup dalam kebenaran. Kita yang menciptakan hidup dalam kedamaian. Dalam kedamaian berarti kita menciptakan kerukunan. Kita menghormati, menghargai, saling membantu, saling menopang. Itu hidup dalam damai. Kita tidak menciptakan kerusuhan, tapi kita hidup dalam ketertiban. Dan dengan cara dan model hidup yang begini, kita akan menjadi berkat. Dan kita akan menikmati hidup itu sendiri. Jadi jangan menunggu untuk orang-orang lain melakukan apa yang disebut kebenaran dan kedamaian kepada kita. Tapi kita juga menjadi agen untuk kebenaran dan kedamaian keluar dari diri kita. Kita yang menciptakan kedamaian, kita yang memperkuat hubungan dengan orang tua, dengan keluarga, dengan anggota kolom, anggota masyarakat, dan lebih luas berbangsa dan bernegara. Kita menciptakan, kita mengadakan itu sehingga kita akan benar-benar menikmati hidup di dalam dunia milik Tuhan ini. Kiranya firman Tuhan ini akan memberkati, menolong kita untuk tetap hidup dalam Tuhan dan selalu bersemangat menjalani kehidupan sekiranya kita mendapat tantangan dan ujian dalam hidup. Kita akan jadi kuat karena kita sudah belajar dari firman ini. Dan kita percaya bahwa Tuhan Allah kita dalam Yesus Kristus tidak pernah punya rancangan yang tidak baik buat kita. Rancangannya adalah damai sejahtera dan penuh harapan. Selalu diberikan kesempatan bagi kita untuk hidup dalam perubahan, hidup dalam pemulihan, dan hidup dalam pengampunan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman yang sudah kami dengar. Tuntunlah kami menjadi pelaku firman, sehingga hidup ini boleh kami nikmati dan jalani dalam kehidupan yang benar, dalam kedamaian seperti yang Tuhan inginkan. Segala pujian dan hormat bagi Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa.